wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Malam ini kita sudah berada di akhir bulan Sya'ban. Artinya sebentar lagi masuk kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai syahrun azim. Syahrun azim. Syahrun azim itu artinya bulan agung, ya kan? Maka menjelang Ramadan ini ada targhib. Apa tarhib? Apa tarhib? Yang benar yang mana? Coba Barok. Ini apa diikat sama ini nih masalahnya nih. Gak enak sebenarnya. Belum canggih. Tarhib pakai H. Tulis tarhib yang gede. Ya. Jelek amat tulisannya. Yang kedua tarhib pakai H. Yang ketiga targhib pakai ghin. Wah, jauh-jauh amat. Jadi ini banyak belajar ya pada. Ini tamatan pesantren nih. Pesantren mana? Latansa. Coba nih. Coba lihat sini. Belajar nulis. Makanya kalau ngaji tuh kalau ta'lim sama apa harus ada papan tulis sebenarnya. Bisa dilihat oleh semua penduduk. Ini cara nulis saja ini Faruk. Nah, karena tidak dipakai, ilmu tidak dipakai. Jadi tarhib. Beda nggak tulisannya? Hah? Bagusan mana? Coba bagusan mana? Beda dikit. Beda besar. Bagus dong beda. Kan? Nah itu baru bagus. Kan? Hanya bagus, bukan bagusnya. Cara nulis ba itu kalau begini nih, kalau titiknya hilang pasti disangka ya. Jadi huruf ba itu harus huruf ya baru ke bawah. Kaidah tulis Arab tuh begitu. Ada kaidah. Ya. Tarhib ini berasal dari kata-kata rohaba. Ya. Artinya apa? Nah, ini artinya menyambut. Ya. Nah, sambut artinya sambut. Jadi kalau tarhib ini artinya menyambut. Bagus tulisannya ya. Pak guru gitu loh. Iya, kayak ini maksudnya ada yang muda-muda begitu. Ya. Yang kedua apa? Tarhib. Ya. Pakai apa? Tarhib. Ya. Tarhibun. Ya, ini tarhibun. Ya. Pakai H itu berasal dari kata-kata rohaba.
artinya takut atau cemas. Kalau tarhib artinya tertakuti atau terintimidasi. Jadi jangan salah, tarhib terintimidasi, tertekan. Nah, ini tarhib. Makanya nih yang bikin pengumuman tuh apa suka dengarnya ini. Ada tarhib, nyambung nggak? Nah, nyambung. Kemudian yang ketiga, nah, tarhib, ya, tarhib, pakai rin, tarhibun. Ini berasal dari kata-kata rohoba. Ya, rohoba artinya itu ya, berharap, harapan, ya, harap. Ya. Jadi kalau tarhib artinya berharap atau mengharap. Jadi dua dibenarkan ini, pakai ini boleh. Makanya ada marhaban. Pakai ini boleh. Tarhib. Selamat datang dan berharap. Tarhib wa targhib. Ya. Tarhib wa targhib. Makanya di sini di dalam Anda membaca Quran ada fasahatul kalam. Apa itu fasahah? Membenarkan lafaz huruf. Lafaz huruf itu harus benar, antara ha, ho, ya, antara sa, gitu, antara so, ya kan? Ya kalau fathah bisa berubah sa, so. Tapi kalau kasroh bagaimana berubahnya? Si. Nah, kan begitu. Enggak, ini kan sirotol ladina, sirotol. Benar atau salah? Yang benar? Nah, itu tadi. Makanya ada fasahatul kalam. Fasahatul kalam itu membenarkan. Wah, tapi saya kan mau Jawa ya. Mau Jawa udah ngomong aja ke orang loh. Pamane. Ya banyak Abdi mah iya, Cianjuran, kumaha ya, bisa. Ya. Gitu. Ya. Oh, kita orang Batak mana bisa ngomong begitu. Bukan? Enggak ada semua. Bukan? Nggak bisa begitu. Kalau Anda udah baca Quran harus dibenarkan. Allah kan maha tahu. Iya, maha tahu, tapi Anda diberikan hak untuk berikhtiar. Wan. Ya, Pak. Ya. Itu bakwon namanya, bukan bakwan, pakai o, bakwon. Ya. Jangan diganti bakwan. Nah ini, jadi ini dua, boleh tarhib. Tarhib, selamat datang Ramadan, kami mengharapkan. Makanya ada kalimat tarhib wa targhib. Banyak daftar. Oke, pendaftaran, uang pendaftaran, kemudian berkaitan dengan Ramadan itu bulan, nama bulan. Ya. Ramadan ini sudah ada nama Ramadan. Ya. Sebelum Nabi Muhammad ada. Ya. Jadi hitungan bulan itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad ada. Jadi bulan Ramadan itu sudah ada dari dulu, kan? Isnata asyara syahran.
12 bulan itu hitungan yang sudah ada dari sejak zaman dulu. Ya. Wallahu a'lam siapa yang pertama kali mengawali itu, ya kan? Allah sudah sebutkan itu, ya. Inna iddatash syuhur indallah isnata asyara syahran. Ya, di dalam Al-Qur'an disebut begitu. Hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Nah, Ramadan itu nama yang dibakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Maka ada Dzulhijjah, ada Dzulqa'dah. Nah, itu nama-nama yang sudah dibakukan. Ya. Aslinya itu Ramadan itu benar-benar bulan panas. Bulan panas. Maka Ramadan itu berkaitan dengan saum Ramadan, artinya puasa itu adalah proses pembakaran, pembakaran dosa. Nah, itu tafsirnya, pembakaran dosa ataupun apa. Tapi aslinya bulan Ramadan itu adalah bulan panas, ya kan? Atau di musim panas. Nah, talim kita pada malam ini berkaitan dengan datangnya bulan Ramadan. Apa sih yang harus dilakukan kita menjelang bulan Ramadan? Targhib Ramadan berangkat dari surat Al-Baqarah tadi. Ya. Surat Al-Baqarah yang dibaca oleh kita tadi apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 83. Hai orang-orang yang beriman, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman. Nah, kutiba itu diwajibkan. Ini hukumnya apa? Perintah. Dalam teori fikih, teori hukum, ya, teori hukum dalam Islam itu namanya usul fikih. Ya. Jadi ada fikih, ada usul fikih. Fikih itu ilmunya, ilmu hukumnya itu namanya fikih. Tapi ada usulnya, teori-teori hukum itu namanya usul fikih. Di dalam teori hukum Islam atau usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub. Ya. Al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya asal daripada perintah itu hukumnya wajib. Ya. Nah, ini perintah. Jadi ini wajib apa tidak? Wajib. Ya kan? Kapan tidak wajib? Kalau ada korinahnya. Korinah itu ada ulasan. Korinah. Ya. Korinah itu kecuali ada keterangannya. Ya. Maka perintah siang itu hukumnya wajib. Bahasa lainnya fardu farodho. Ya, fardu itu dalam fikih dibagi dua, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain artinya setiap pribadi kena kewajiban. Fardu kifayah kalau sudah ada yang mengerjakan, hukum yang lain gugur, tidak wajib lagi. Ya. Nah, fardu dalam shaum Ramadan itu hukumnya fardu ain, setiap pribadi kena kewajiban yang sudah mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu yang sudah terbebani hukum, namanya mukallaf. Taklif, hukumnya itu taklif, taklifi, hukum yang membebankan. Orang yang dibebani namanya mukallaf. Makanya ada ayat la yukallif, tidak membebani Allah. Ya. Nafsan seseorang illa usaha, kecuali apa yang sudah dia lakukan. Ya. Jadi hukum puasa Ramadan itu hukumnya wajib.
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, dan kewajiban ini bukan sama kamu saja, tapi pernah diwajibkan juga oleh Allah kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi puasa ini bukan kita saja. Umat-umat sebelum kita sudah pernah kena kewajiban puasa. Cuma wallahu a'lam model puasanya entah bagaimana, belum tersampaikan secara rinci kepada kita. Dan kita juga nggak perlu tahu, ya kan? Nggak perlu tahu bagaimana cara puasa orang dulu sebelum Nabi Muhammad. Ya, kalaupun tahu kan kita nggak boleh mengamalkan. Kenapa? Karena yang diperintahkan kita mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cukup tahu pernah ada puasa dulu zaman Nabi atau sebelum Nabi. Ya. Tetapi puasanya tidak perlu kita ikut-ikuti. Ya. Sama seperti sholatnya di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Musa, ada sholat nggak? Ada, rukuk dan sujud, tapi rakaatnya berapa? Wallahu a'lam. Dan itu tidak perlu diikutin. Yang diikuti siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ayat yang kedua, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Agungnya bulan Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan itu agung karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Malam diturunkan Al-Quran ini hebat luar biasa, sehingga dikatakan sebagai Lailatul Mubarak, sebagai malam penuh keberkahan. Dikatakan lagi sebagai malam Lailatul Qadar. Ya. Hebat, agung. Wah, berarti ya, Quran itu buktinya Nabi katanya menerima Quran 23 tahun. Nah, kapan ini? Nah, dalam ilmu tafsir dijelaskan oleh para ulama, awal turunnya Quran di bulan Ramadan. Satu. Yang kedua, ada penafsiran lagi yang lain. Quran itu sudah sempurna sebelum diturunkan kepada Nabi. Cuma diturunkannya kepada Nabi berangsur-angsur. Quran yang sempurna itu diturunkan dari, kan? Dari mana? Lauhul Mahfuz ke, ya, kemana? Ke Baitul Ma'mur, ya kan? Itu satu kali gus, ya, satu kali gus di bulan Ramadan, begitu. Ya. Makanya waktu Nabi hijrah, waktu Nabi Mi'raj, apa itu Mi'raj? Naik. Isra jalan, ya. Isra itu jalan di waktu malam, Mi'raj naik di waktu gitu, ya. Nah, waktu Nabi Mi'raj, Nabi ditunjukkan kan oleh Allah, ya kan? Apa? Di sana itu lauhan, ada lauhan, lauhani. Ya. Di sana itu di Baitul Ma'mur ada lauhan, ada dua prasasti aku lihat. Kan? Yang satu Sab'ul Mathani, yang satu lagi Qur'anul Azim. Yang satu itu Sab'ul Mathani, yaitu surat Al-Fatihah. Yang satu lagi Quran seluruhan. Makanya di Al-Quran itu rata-rata ditulisnya nih begini nih gambarnya, ya. Al-Quran rata-rata dibikin dua prasasti. Ini dua prasasti nih. Yang satu Al-Fatihah khusus, gak nyambung Al-Fatihah dengan Alif Lam Mim, gak nyambung, terpisah, ya. Nabi ini di sana ditunjukkan seperti ini. Lauhani, ada dua prasasti, kan? Yang satu
sab'ul matsani. Apa itu sab'ul matsani? 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu Al-Fatihah. Nama surat Al-Fatihah ini juga disebut sebagai sab'ul matsani. Makanya Quran ditulis begini, semua Quran. Lihat, Quran apa saja nulis Al-Fatihah sendiri, nulis Quran nyambung nih. Kalau dari Al-Baqarah nyambung. Tidak dibikin Al-Baqarah sendiri begini, enggak. Nyambung terus sampai An-Nas. Nah, ini. Nah, Quran ini seutuhnya ini diturunkan di bulan Ramadan dari Sidratul Muntaha, dari Lauhul Mahfuz ke Sidratul Muntaha. Suka kepikir nggak di Quran ditulis begini? Kepikir nggak? Nggak kepikir kan sama ente kan? Dianggapnya sebagai ya seni-seni aja. Bukan, ini ada maksud. Ya, ada maksud kenapa dibingkai dua bingkai, kan? Itu, ya. Ada maksud. Nah, malam diturunkan Al-Quran ini malam yang hebat, malam yang luar biasa. Ya kan? Sehingga disebut sebagai yang pertama, ya kan? Yang pertama apa tadi? Lailatul Mubarak. Coba lihat surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan surat keberapa? Hah? 44. Awal surat Ad-Dukhan, lihat. Ya kan? Sudah dilihat? Ya. Coba baca. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mudhirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbika innahu sami'un alim. Dah 1 sampai 6 ya. Baca terjemahnya. Hamim, demi kitab Al-Quran yang jelas, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu jelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan dari sisi kami. Sungguh kamilah yang mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Ada kalimat itu, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu pada malam yang penuh dengan berkah. Ya. Di surat lain, lailatin mubarakah itu sama dengan lailatul qadri. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, Lailah itu malam, Qadar itu takdir. Malam takdir loh. Kok malam takdir? Nah, makanya di ayat 4 di situ di surat Tuhan, fiha yufaraku kullu amrin hakimin amran min indina. Baca sebenarnya begitu ya. Fiha yufaraku kullu amrin hakimin amran min indina.
Di malam itu yufraku dipilah-pilah kullu setiap amrin urusan hakim dengan bijaksana amaran perkara min indina atau urusan ketetapan dari sisiku. Ini para ulama menafsirkan takdir itu dirubah-rubah, direvisi pada setiap malam Lailatul Qadar. Makanya kalau Anda ingin merubah takdir, cari-cari malam Lailatul Qadar. Kok perlu dirubah-rubah? Takdir kan di sisi Allah. Allah yang merubah nanti. Di situ berdoa, ya Allah, saya umur sudah berapa? 60 atau 30? Kemarin 35. Kok tiba-tiba berubah jadi 60? Ya. Umpamanya, ya Allah, saya udah umur 60 begini, ya Allah, belum merasakan nikmatnya makan sate kambing, umpamanya. Kan? Siapa tahu kan doanya begitu, ditakdirkan tuh habis lebaran makan sate kambing, berarti apa? Diijabah. Ya itu begitu. Apalagi umpamanya, ya Allah, saya sudah umur segini belum berangkat haji. Kan kita tidak tahu takdir. Ya. Qadha dan qadar. Qadha itu ketetapan Allah yang sudah ditulis di sana. Dari zaman azali, itu kita ini udah diqadha oleh Allah. Ya, udah ditulis nih umurnya 60 berapa? Maunya. Ya kan umpamanya kan Allah yang nulis di sana umurnya umpamanya 73 ya. 73. Umurnya 73 loh. Ada yang ditentuin umurnya 27, ya kan? Itu rahasia Allah ditulis di sana, kan? Hidupnya sengsara, kan? Punya bini galak, 2 miliar dulu. Itu udah ada tulisannya di sana. Ya kan? Kemudian usahanya dagang gorengan, umpamanya. Ya. Emang ada dagang gorengan? Bisa dirubah nggak semua itu? Bisa, itu tadi. Yang merubah siapa? Allah. Makanya di Allah rahasiakan itu yang namanya qadha, catatan di sana. Kan ada 4 yang dicatat, ya kan? Yang pertama fi umrihi, ya kan? Untuk umurnya. Yang kedua, hadisnya itu ada, ya kan? Kemudian belau arba'ata asya ya. Umurnya 4 macam tuh umurnya. Kemudian rezekinya. Kemudian jodoh enggak. Ya. Kemudian baik buruknya. Nah itu baik buruknya, satu lagi apa lupa nih? Ya kan? Ya tadi umurnya kan. Ajaluhu khairihi wa syarihi. Kemudian rizkihi wa khairihi wa syarihi. Ada 4 ya. Ya. Itu ditentukan oleh Allah. Ya. Cuma dirahasiakan kepada kita. Nah kalau takdir itu apa? Ketentuan Allah yang sudah terjadi. Nih, malam ini pukul 20.15 saya sedang duduk di masjid ngikut taklim. Anda baru tahu kan? Itu namanya takdir. Nanti jam 21 pas Anda ngapain? Belum ada yang tahu kan? Belum ada yang tahu. Kenapa kau belum tahu? Itulah rahasia Allah. Oh nanti saya ada janji, ya kan? Saya ada janji mau ketemu di Taman Segitiga. Boleh saja Anda nanti ke sana, ya kan? Tapi terjadi pertemuan atau tidak? Tidak pasti. Semuanya belum pasti. Manusia hanya diberikan hak untuk ikhtiar. Makanya manusia diberikan hak ikhtiar mencari takdir. Makanya doa yang paling paten, jangan macam-macam. Doanya sederhana, berikan aku petunjuk ya Allah dan takdirkan aku pada takdirmu yang baik.
serentetan, ya Allah nanti kalau lebaran ya Allah saya punya uang boleh, ya Allah kemudian saya bisa nengok orang tua boleh, ya Allah kan. Tapi kalau itu kan kelamaan panjang kan? Apa lo iya doa kan panjang begitu. Nah bisa disambung atau diringkas, ya Allah berikan aku petunjuk dan takdirmu yang baik Allah. Bahkan itu menjadi doa rutin, menjadi wirid, ya kan? Ya Allah takdirkan aku pada takdirmu yang baik. Ini as'aluka khairaka, ya Allah aku mengharapkan kebaikanmu, kan begitu. Min kulli amrin, dari semua urusan, itu bahasa Arabnya. Saya nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Ya Allah aku mengharap kebaikanmu, ya Allah, ya gitu. Apa doanya? Doa Nabi Musa, Rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir. Surat apa? Surat Al-Qasas. Itu doa pamungkas tuh, ya. Rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku berharap sekali dengan kebaikan yang Engkau akan turunkan. Ya, Surat Al-Qasas ayat 30 kalau tidak salah. Nah, jadi malam Lailatul Qadar itu malam yang luar biasa. Sebagai apa? Sebagai kompensasi atas turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran dinilai sebagai malam yang hebat. Sampai-sampai kehebatan malam Lailatul Qadar itu adalah momentum untuk Anda merubah takdir Anda. Makanya nih Jokowi pengen turun nggak? Pengen nggak? Tapi Anda kan doanya untuk doa diri sendiri terus, ya? Doanya untuk diri sendiri terus. Nah, rezim ini jahat, tapi kita nggak pernah berdoa, kan? Doanya untuk diri sendiri terus, ya kan? Jangankan untuk diri sendiri, ibadahnya malas. Kan syarat untuk diijabah doa gimana? Nah, innallaha tahur la yaqbalu illa tahur. Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci. Allah itu bersih, tidak menerima kecuali yang bersih. Wa kaifa istajaba lahu. Dalam hadis Nabi mengisahkan begitu. Bagaimana Allah akan menjawabnya? Kan? Wa masrabuhu haram wa mat'amuhu haram wa libasuhu haram. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Minumnya haram, makannya haram, pakaiannya haram, ya? Pakaian haram, minum haram, semuanya haram. Makanya faistajaba lahu. Bagaimana mungkin aku akan kabulkan doanya sementara aku ini suci, tidak menerima yang tidak suci. Contoh lain lagi, la yaqbalu sholata ahadikum arba'ina yauman. Tidak diterima sholat seseorang 40 hari. Man syaribal khamar, siapa yang minum khamar. Nah, ini para ilmuwan tidak cukup mensikapi hadis. Para ahli hadis mensikapi, para ahli ilmu mensikapi ini. Kenapa Nabi katakan tidak diterima 40 hari sholatnya orang yang minum khamar? Kenapa harus 40 hari? Kok nggak sebulan? Kok nggak setahun? Diselidik oleh orang ini. Makanya ente tuh jangan nggak banyak ilmu, harus punya ilmu. Diselidik setiap makanan yang masuk ke kita, makanan kayak minuman itu dia akan ada di dalam diri seseorang, di dalam darahnya itu selama 40 hari. Ya, selama 40 hari. Setelah 40 hari baru bersih. Makanya ada tes urin, tes cek darah kayak apa dan itu 40 hari ukurannya. Jadi kalau Anda makan jengkol sekarang di tes urin, ini ada kadar urine, urin jengkol. Oh, ada kadar urin jengkol darahnya. Ya kan?
Kapan hilang urinnya? 40 hari. 40 hari. Kan? Secepat-cepatnya itu 35 hari. Secepat-cepatnya. Oh, jadi kenapa Allah tidak kabulkan ibadah seseorang yang minum khamar, masuk ke dalam dirinya itu haram? Nah, ini khamar itu dikias. Apa itu kias? Analogi. Dianalogikan oleh para ahli lagi. Berarti selain khamar, apa saja yang haram masuk ke dalam diri seseorang, 40 hari ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, saya dagingnya halal, kemudian makannya halal, minumnya halal, tapi belinya uang dari mana, Nyong? Uangnya nyopet, jambret, korupsi, haram. Makanya haram itu ada dua hukum itu, hukum lil aridi wa hukum lil dzati. Al hukmu lil aridi wal hukmu lil dzatihi. Apa itu? Artinya hukum karena prosesnya dan hukum karena zatnya. Oh, nasi halal, halalan thayyiban zatnya. Tapi karena ente nyelepet uangnya, nyopet, tadi haramun lil aridi, maka dia haram dalam prosesnya. Makanya yang namanya hukum di dalam Islam itu, ya kan, harus secara kuantitas dan kualitas. Gitu. Ya. Ini hati-hati dengan haram. Wah, kalau Lailatul Qadar berlalu begitu saja, ya kan, saya udah doa macam-macam. Iya tadi. Nah, makanya malam Lailatul Qadar ditaruh di akhir sepertiga, ya, daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Anda sudah bersih itu 20 hari telah melakukan puasa Ramadan, sudah sadar, sudah insaf, sudah apa, ya kan? Apalagi ya diawali dengan warming up di bulan Sya'ban, ada renungan, ada pemikiran, ada tarhiban, ya kan, merasa gembira, ya kan? Nah, kemudian ada tarhib, ya kan, merasa berharap-harap dengan bulannya Ramadan. Nah, kemudian mudah-mudahan juga ini sebagai awal proses apa? Tazkiyatun nafs, ya, proses pembersihan hati. Kita alhamdulillah bulan Ramadan, saya siapkan diri, saya siapkan segalanya untuk bisa melaksanakan serangkaian amaliyah ibadah di bulan Ramadan. Maka begitu masuk Ramadan betul-betul ready. Ya? Coba aja lihat hari pertama ada yang terkepak, aduh nggak kuat lah, aduh, kan? Ada yang aduh nggak kuat. Kan dari sekarang disiapkan di diri supaya di bulan Ramadan tidak kaget. Bangun. Ya, jam 3 itu dimulai dari sekarang, ya, jam 3 supaya sahur, ya kan? Nanti tidak kesiangan dari sekarang dimulainya, jangan nanti jadi kerjaan, kan? Akhirnya dibangunin, kan nggak lucu, kan? Masa kita laki-laki, ya kan? Tidak memprakarsai tapi malah gitu. Apalagi orang tua diprakarsai, jangan, ya. Nah, itu hebatnya bulan Ramadan. Ini ayat yang kedua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lihat fotokopinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin. Ya. Itu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun oleh 5 perkara. Cuma nggak dilanjutin di sini. Jadi kalau orang nggak puasa, maksudnya dia tidak membangun bangunan Islam, tidak membangun konstruksi bangunan Islam, atau merobohkan sebagian daripada konstruksi bangunan Islam. As-sholatu imaduddin, kan? Sholat itu imad. Nah, kalau puasa, as-saumu junnatun, puasa itu dinding. Jadi kalau ada tiang harus ada dinding. Masa rumah ada tiang aja, dindingnya nggak ada? Dindingnya apa? Saum. Makanya orang yang puasa tertutup dirinya dari aib.
Kenapa? Ya terdinding, aibnya nggak gampang ketahuan, ya kan? Kalau ada aib, dosanya tertutup, kesalahannya tertutup. Ya. Kemudian zakat apa? Az-zakat zinatun muzayyanah, perhiasannya. Makanya khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim. Ya kan? Zakiyah, ya kan? Zakat. Jadi zakat itu pembersih, pensuci. Jadi kalau orang zakat ibarat rumah tadi, dindingnya bersih, ya kan? Lantainya bersih semuanya itu. Ya kan? As-shalat was-sholatu imaduddin, salat itu tiangnya, kan? Itu puasa itu dindingnya, zakat itu muzayyanahnya, penghiasnya, ya kan? Nah, haji adalah istikmalnya, kesempurnaannya, kan? Kemudian orang bertanya, wa masananuhu, lalu atapnya apa? Nah, atapnya apa? Wasanamuhu jihadun fisabilillah. Naungannya, atapnya adalah jihad fisabilillah. Jadi orang Islam udah bikin bangunannya nih, sholatnya sudah, ya kan? Puasanya sudah, zakatnya sudah, hajinya sudah. Sayang kalau nggak ada atapnya. Ya, saya kalau tidak apa? Gimana kira-kira nggak ada atapnya? Ya panas kepanasan, hujan kehujanan. Nah, makanya harus diatepin, ya kan? Apa atapnya tadi? Jihadun fi sabilillah. Prosesnya amar ma'ruf nahi munkar, ya kan? Kemudian dakwah wal qital. Gitu. Amar ma'ruf nahi munkar, dakwah wal qital. Itu atapnya. Tidak ada atap, hilang. Ya, tidak ada atap, hilang. Makanya itu disempurnakan bangunan Islam seperti itu. Kemudian halaman berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azibih. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni adam lahu, semua amal ibnu Adam milik dia, illa siyam, kecuali puasa. Ya. Fa innahu li wa ana azibih. Puasa ini milikku, aku langsung yang akan. Nah, yang akan apa? Yang akan membalasnya. Wasiyamu junnatun. Wah, ini dia. Wasiyamu junnatun, dan puasa itu adalah dinding. Ya kan? Kan? Dinding. Nah, tafsirnya ini dinding dari pintu neraka, ya kan? Ya, tapi macam-macam. Ya. Kalau di dalam kompilasi bangunan Islam, ya dinding. Ya. Kalau orang nggak puasa, nggak punya dinding, ibarat bangunan. Ya kan? Fa'idha kana yawmu samwadikum fala yarfath wa la yaskhaf fa inna sabahu wa khadu wa qatala wa qatala ini sha'im. Nah, ini kemudian, ya kan? Tatkala puasa jangan macam-macam tingkahnya, harus baik. Bahkan tatkala diajak berantem aja, aduh dulu jangan, bentar dulu dah, aneh lagi puasa, jangan ribut-ribut. Ya, jadi membangun apa? Membangun kesadaran spiritual. Ya, maksudnya terkontrol. Orang diajak berantem kok masih bilang, bentar dulu. Ya, siapa biasanya yang begitu? Aman. Pak Ahmad. Biasanya yang kalau orang diajak berantem kok masih bisa sebentar dulu. Ya. Nah, ya. Biasanya jagoan kan? Jagoan biasanya yang begitu. Ya. Jagoan itu udah kayak gitu, ya. Kalau jagoan tuh begitu biasanya. Gak gampang marah. Makanya Pak Ahmad jagoan dulu ajak berantem ya gitu, sebentar dulu. Kan gitu. Iya, jagoan dia lebih
tinggal bukan dari lu. Ya kan? Jadi ini apa? Perbaikan spiritual. Puasa ini perbaikan spiritual. Kontrol emosi, ya kan? Kemudian kontrol ya kebijakan, emosi lah, ya, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian wa khulufu fami shaim atyabu indallah min rihil misk. Bau mulutnya orang puasa karena Allah itu lebih bagus daripada minyak kasturi. Itu maksudnya dihormatin banget dah ente. Ya, di mata orang lu bau, tapi di sisi Allah dihormati. Tapi insya Allah kalau makannya nggak jorok nggak bau. Ya. Yang bau itu biasanya makannya jorok apa aja dimakan, ya kan? Kemudian apalagi, ya kan? Nah, lihat hadisnya di situ, kan? Lisa ini farhatani. Cuma Ustadz biasanya potong-potong nih hadis panjang ya. Lisa ini farhatani. Bagi orang yang puasa ada dua kegembiraan, ya. Apa yang pertama? Ya. Yafrahuhuma idza aftara, ya kan? Kedua kegembiraan itu, yang pertama idza aftara fariha bi fitrihi. Kalau dia berbuka dia gembira dengan buka puasanya. Wa idza laqiya rabbahu. Yang kedua wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Nanti kalau dia nanti bertemu dengan Allah, dia bergembira bangga dengan puasanya. Kemudian halaman berikutnya ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati baban. Ya. Sesungguhnya kata Nabi di dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya nanti di dalam surga itu ada satu pintu. Yuqalu lahu Rayyan, yuqalu lahu Ar-Rayyan. Pintu tadi dinamakan pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun. Yang masuk situ hanyalah orang-orang yang puasa yaumal qiyamah. Ya, pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairahum. Ya, tidak ada yang masuk ke pintu tadi selain para ahli puasa. Wa idza dakhalu ughliqa falam yadkhulu minhu ahadun. Kalau orang puasa sudah masuk semua, tertutup pintu tadi, tidak boleh ada golongan lain yang masuk ke dalam pintu tersebut. Hebat ya, fadilah puasa ini hebat. Kemudian wa an Abi Umamah qala, dan dari Abi Umamah berkata, qultu ya Rasulullah, berkata aku kepada Rasulullah, hai Rasulullah, dullani ala amalin, ya, berikan aku dalil, ya, tunjukilah. Dalah itu dalil, betul, petunjuk. Dullani ala amalin, tunjuki aku ya Rasulullah atas satu amal, adkhulu bihil jannata, adkhulu bihil jannata, yang masuk ke dalam surga, adkhulu bihil jannata, yang bisa masuk ke dalam surga. Qala alaika bisawm, ya, kamu hendaknya berpuasa, ya kan? Gitu. Fa innahu la mithla lahu, ya kan? Karena apa? Karena sesungguhnya puasa itu tidak ada yang menyamainya, ya. Gitu. Nah, minimal puasa Ramadan. Kalau belum puasa sunnah ya puasa Ramadan. Jangan sampai tidak puasa Ramadan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ural Islam wa qawaiduddin salasatu alaihinna benal Islam, ya. Kata Nabi ural Islam nanti Islam itu tali-tali Islam, ya, urwah, ya, ikatan Islam itu, wa qawaiduddin, dan tiang-tiang agama itu salasatun, ya kan? Ada 3, ya kan? Alaihinna tanal Islam, atas 3 dudukan itulah Islam dibangun. Nah, apa?
Man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun halalun damin. Dan siapa yang meninggalkan salah satu di antara tiga itu kafir, dianggap kafir. Kan halal darahnya apa? Syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama syahadat tauhid akidah. Yang kedua as-shalah sebagai tiang, ya kan? Ya. Itu. Yang ketiga wasaum Ramadan. Nah, dan puasa Ramadan. Jadi bangunan Islam itu intinya itu dasarnya. Apa tadi? Pondasi, tiang dan dinding. Kan begitu. Zakat tidak disebut karena zakat itu sifatnya pembersih. Tapi kalau sudah tidak ada tiang dan tidak ada dinding, ya nggak bisa dong dibilang bangunan. Nggak ada tiangnya apalagi karena sholatnya. Nah, kemudian nggak ada pondasinya, ambles lah, rontoh, ya, rubuh. Nah, jadi puasa Ramadan ini termasuk pengokoh penguat agama. Jadi jangan dianggap sepele, kan? Jangan dianggap sepele datangnya bulan Ramadan, ya. Kemudian wa Umamah apa tadi? Sudah ya. Nah, ini. Jadi ini kemudian anjuran bergegas berbuka dan mengakhiri sahur ini buat dibaca-baca saja, ya kan? Sebagai tambahan. Kemudian ancaman berkata kotor dan bohong ini sebagai perbaikan nilai puasa. Nah ini fotokopi silahkan dibawa pulang, ya. Kalau enggak difotokopi lagi nanti dikasih ke istri, kasih lagi ke anak, kasih lagi ke ponakan untuk bekal, ya kan? Menyambut bulan suci Ramadan, ya kan? Kemudian yang lain-lain silahkan merujuk diperdalam dengan berbagai macam ilmunya, ya, agar puasa Ramadan pada tahun kita ini insya Allah, ya, lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Nah, lain-lain hal yang berkaitan dengan kegiatan ibadah Ramadan, ya, Anda hadir di masjid, ya. Jadi ada dua hal yang diprioritaskan. Man shoma Ramadana wa qoma, ya. Siapa yang soma dan qoma, siapa yang soma itu artinya puasa, wa qoma artinya sholat malam yang dimaksud di situ tarawih, ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itu jaminan insyaallah kalau kita ikhlas diampuni dosanya oleh Allah, dosa-dosa yang telah lalu, ya. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita disampaikan umur kita masuk pada bulan Ramadan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa jalali sultanik. Allahumma Rabbana barik lana fi Sya'ban, barik lana fi Sya'ban, barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan. Allahumma yassir alaina umurana, Allahumma yassir alaina umurana, Allahumma yassir alaina umurana وافتح لنا أبواب حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا، اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا، اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا يا أرحم الراحمين. يا مجيب السائلين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان الله ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itulah taklim kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang benar datangnya dari Allah, apa yang salah adalah kekeliruan dan kesalahan saya pribadi. Ada pertanyaan yang perlu ditanya? Tidak ada. Alhamdulillah sudah paham semua.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.